PDDI dorong pengembangan ekosistem Dirgantara di Bali Utara dengan pesawat N219 sebagai bagian dari program transformasi ekonomi Kerti Bali yang diusung Bappenas. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nyoman Wiryadinata. Selamat siang, Nyoman. Dan Nyoman, bisa Anda sampaikan bagaimana pembahasan terkait dengan ekosistem Dirgantara di Bali Utara? Bisa Anda sampaikan? Ya, Benny, saya sedikit ingin menggambarkan suasana di ruangan pameran, dan salah satunya adalah di booth milik PTDI, di mana di sini juga ditampilkan topik Aviation Ecosystem for Bali Utara, artinya ekosistem kedirgantaraan Bali Utara yang menjadi fokus. Dan kalau kita lihat di pameran ini tidak hanya melihat bagaimana para produsen tidak hanya dari dalam dan luar negeri, termasuk juga pesawat dengan berawak maupun nirawak, namun juga ada produksi pesawat seperti misalnya milik dari PTDI, PT Dirgantara Indonesia, yang saat ini tengah melakukan ataupun produksi 11 pesawat yang tengah diproduksi, diantaranya 6 dilakukan untuk daerah Kongo, negara Kongo, kemudian ada 5 yang kemudian dipesan oleh TNI Angkatan Udara. Dan kalau kita kembali mengenang bagaimana PTDI yang dulu disebut dengan Nurtanio sempat memproduksi misalnya CN 235 yang menjadi pesawat untuk jarak pendek, artinya memang PTDI berkomitmen untuk memproduksi pesawat-pesawat dengan baling-baling karena mereka dengan jarak dekat seperti itu. Nah, tadi pagi beberapa perusahaan juga melakukan penandatanganan kerjasama framework agreement yang terkait dengan bagaimana ekosistem kedirgantaraan di Bali Utara. Dan tadi ketika penandatanganan juga disaksikan oleh Deputi Ekonomi Bappenas, dalam hal ini kebetulan Ibu Amalia ada di sini. Maaf saya ganggu Ibu sebentar. Ibu, kalau kita lihat tadi Ibu menyaksikan bagaimana penandatanganan beberapa framework agreement yang dilakukan terkait dengan kedirgantaraan Bali Utara, Bu, ekosistemnya. Menurut Ibu, apakah ekosistem ini, kedirgantaraan Bali Utara juga akan nyambung, Bu, dengan ekonomi Kerti Bali yang untuk Bali berkelanjutan itu? Ya, tentunya kan ini pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi ekonomi Kerti Bali. Kita tahu bahwa perekonomian Bali ini harus ditransformasi, dan salah satunya adalah menurunkan ketimpangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Nah, di Bali Utara ini, di Kabupaten Buleleng, ada salah satu aset yang sebenarnya menjadi modal yang bisa untuk mengembangkan ekonomi dari Bali Utara, yaitu adalah Bandara Letkol Wisnu yang selama ini pemanfaatannya belum optimal. Nah, kita mau mendorong pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan dengan memanfaatkan aset Bandara Letkol Wisnu ini di Bali dan Kabupaten Buleleng. Nah, ini nanti yang kita kembangkan tidak hanya saja operasionalisasi pesawat, tetapi kita mengembangkan ekosistem, artinya mulai dari training center, kemudian BIFA akan hadir dengan pelatihan pilot, kemudian nanti juga PTDI bersama dengan beberapa industri kedirgantaraan lainnya akan hadir untuk membangun industri maintenance, repair, dan overhaul buat pesawat. Nah, dalam rangka kita mendorong pengembangan pesawat karya anak bangsa, yaitu N219, tentunya ini Bali Utara akan kita jadikan sebagai hub pengembangan N219. Apalagi nanti kan N219 ini akan kita dorong dikembangkan selanjutnya menjadi pesawat amfibi, sehingga Indonesia itu bisa memproduksi pesawat amfibi yang kita sebut 119 amfibi. Itu nanti akan bisa mengisi permintaan pasar yang sekarang itu permintaan terhadap pesawat amfibi sudah sangat banyak dan dinantikan oleh pasar. Oke, satu lagi Bu, mungkin
apa harapan Ibu terhadap industri kedirgantaraan untuk mendukung ekosistem kedirgantaraan di Bali Utara, Bu? Ya, ini akan menjadi engine of growth, sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Bali Utara. Karena di dalam transformasi ekonomi Kerti Bali, ada 3 hal yang harus kita dorong di Bali Utara. Pertama, diversifikasi ekonomi. Yang kedua adalah pariwisata yang berkualitas. Dan yang ketiga, kita bisa mengembangkan Celukan Bawang juga sebagai pelabuhan laut yang potensinya luar biasa. Jadi dengan 3 hal ini, ekosistem industri kedirgantaraan akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan untuk mengembangkan diversifikasi ekonomi dari Bali Utara. Terima kasih banyak, Ibu. Silakan, boleh. Ya, kalau kita lihat Bali Utara dan Bali Selatan memang tidak seimbang dalam hal pariwisata. Ketika hadir misalnya pesawat-pesawat dengan jarak pendek, kemudian dengan jumlah penumpang yang tidak banyak, seperti misalnya N219 yang hanya berpenumpang 19 orang, 19 tempat duduk, kemudian 2 turbin baling-baling, begitu akan mampu untuk menjangkau daerah-daerah ataupun ke pulau-pulau kecil yang ada, tidak hanya misalnya seperti di Nusa Penida, maupun mereka yang ingin ke Bali Barat, seperti misalnya di Pulau Menjangan. Benny. Terima kasih banyak Nyoman untuk laporan Anda dan terima kasih juga tadi wawancara Anda dengan Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPNRI Bappenas. Dan selamat bertugas kembali.